Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal-soal biologi kelas 8 bab bunyi. Pertanyaan yang pertama yaitu kemarin cepat rambat gelombang bunyi itu bergantung pada. Jadi secara umum cepat rambat gelombang bunyi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Secara umum cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi faktor yang pertama yaitu mengenai kerapatan partikel medium yang dilalui oleh bunyi atau biasanya disebut dengan jenisnya ya. Jadi makin rapat jadi susunan partikel dari suatu medium itu, maka makin cepat bunyi yang merambat, sehingga bunyi merambat itu paling cepat pada zat padat. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya suhu medium. Kenapa kok suhu medium? Karena semakin panas suhu medium yang dilalui oleh bunyi tersebut, maka makin cepat bunyi yang merambat. Jadi semakin panas ya. Jadi semakin panas suhu mediumnya, maka bunyinya itu akan cepat juga merambat. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang C, jenis dan juga mediumnya. Kemudian nomor 2 adalah kelelawar dapat berburu pada malam hari dengan menggunakan bunyi apa? Nah, kita kemarin sudah membahas tentang jenis-jenis bunyi. Kemarin jenis-jenis bunyi apa saja? Jenis-jenis dari bunyi. Yang kemarin ada infrasonik, ya kan? Infrasonik itu dimana frekuensinya itu kurang dari 20. Kemarin yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik yaitu antara lain ada anjing, ya kan, jangkrik dan juga kuda, dan masih ada banyak lagi. Kemudian jenis bunyi yang kedua ada audiosonik, yang dimana frekuensinya itu antara 20 sampai 20.000 yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik yaitu pada manusia. Kemudian yang ketiga itu adanya jenis ultrasonik, di mana frekuensi dari bunyi ultrasonik ini adalah lebih besar dari 20.000, yang dimana yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik ini hanya pada kelelawar. Sehingga jawaban yang kedua yaitu kelelawar dapat berburu pada malam hari dengan menggunakan bunyi yang ultrasonik. Berarti yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang C ya. Yang kedua C, yang pertama tadi juga C. Kemudian soal yang nomor 3. Berikut ini merupakan syarat-syarat terjadinya bunyi kecuali syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Kemarin syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adanya sumber bunyi. Kemudian syarat yang kedua adanya zat perantara atau medium ya. Jadi bisa berupa zat padat, gas maupun cair. Kemudian syarat bunyi yang ketiga yaitu adanya penerima atau alat pendengar ya. Alat pendengar. Jadi syarat terjadinya bunyi itu ada 3 sebagai berikut. Kemudian yang berikut ini merupakan syarat terjadinya bunyi kecuali, berarti yang tidak
merupakan syaratnya. Berarti yang apa? Yang D, tidak melalui medium, karena bunyi tidak dapat merambat melalui zat atau ruang hampa atau medium ya. Berarti jawabannya yang D.